Perkenalkan, nama saya Asyari Hussein Hasanuddin, NRP 22-2023-610, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ciko Putra Pertama, NRP 22-2023-075. Kami akan menampilkan studi kasus BRT Transjakarta dalam transportasi berkelanjutan. Semuanya pasti pernah lihat dong bus panjang berwarna biru Transjakarta di jalan kota Jakarta. Nah, itu tuh bus Rapid Transit atau BRT Transjakarta. Apa yang bikin Transjakarta beda dari bus umum lainnya? Transjakarta punya jalur khusus. Ini artinya bus bisa melaju lebih cepat dan tidak terjebak macet seperti bus konvensional pada umumnya. Di mana koridor 1 Transjakarta yang menghubungkan Blok M hingga kota adalah koridor pertama yang diresmikan pada tahun 15 Januari 2004 dengan panjang jalur 12,9 km. Peresmian ini dilakukan di era Gubernur Sutioso sebagai langkah awal membangun transportasi massal modern di Jakarta. Saat ini Transjakarta telah mengoperasikan 33 rute dengan cakupan layanan berkisar 89,7% per luas wilayah Jakarta dengan total halte 260 dan panjang jalur 251,7 km. Siapakah stakeholder yang terkait dalam pembangunan BRT ini? Pertama, Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak owner menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur BRT, subsidi operasional, dan investasi untuk pengembangan layanan. Lalu ada Dishub DKI Jakarta mengawasi operasional Transjakarta, memastikan kepatuhan terhadap regulasi transportasi, dan berkoordinasi dengan PT Transjakarta dalam pengelolaan layanan. Lalu ada operatornya dari PT Transjakarta mengawasi internal kualitas layanan termasuk perekrutan petugas mengawas untuk memantau sarana dan prasarana di lapangan. Lalu adanya dukungan dari ITDP, Institute for Transportation and Development Policy, di mana memberikan dukungan teknis dan konsultasi dalam perencanaan sistem BRT, membantu memastikan bahwa desain dan operasional Transjakarta sesuai dengan standar internasional. Lalu ada USAID from the American People, di mana memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk studi kelayakan serta perencanaan awal Transjakarta. Di mana konsultan perencanaannya oleh pihak PT Pamintori Cipta, di mana menyusun konsep dan rancangan sistem Transjakarta, termasuk jalur eksklusif dan halte bus. Untuk kontraktor pembangunan halte dan jalur khusus Transjakarta, di mana oleh ada pihak BUKA, Adikarya, Yasa, Jaya Konstruksi, PP, Waskita, Utama Karya, dan Istaka Karya. Berapakah anggaran dalam pembangunan BRT Transjakarta ini? Di mana total anggaran yang dikeluarkan sebesar kurang lebih 4,263 triliun rupiah, di mana pembangunan dimulai dari 2004 hingga 2015, dari koridor 1 hingga koridor 13. Apakah BRT Transjakarta termasuk infrastruktur berkelanjutan? Jawabannya iya, karena sistem ini melindungi lingkungan, memberikan manfaat sosial yang nyata, serta mendukung ekonomi. Mari kita mulai dalam segi sosial. Ada kemudahan untuk semua kalangan. Pernah berpikir bagaimana penyandang disabilitas bisa berpergian dengan nyaman? Transjakarta menjawab dengan 55 halte yang dirancang khusus untuk semua orang tanpa kecuali bisa menikmati layanan ini. Lalu, ada peningkatan konektivitas, di mana konektivitas adalah kunci kemajuan kota. Dengan lebih 89% wilayah Jakarta terjangkau layanan Transjakarta, perjalanan ke berbagai tempat jadi lebih mudah dan cepat. Lalu, ada dalam segi ekonomi, penghematan biaya perjalanan, dengan tarif mulai dari Rp2.000 saja, BRT Transjakarta memberikan solusi hemat bagi semua kalangan. Ini bukan hanya transportasi, tapi investasi untuk efisien waktu dan uang.
Lalu, dalam segi lingkungan, ada penggunaan energi, di mana polusi udara adalah masalah besar di kota Jakarta. BRT Transjakarta mengambil langkah nyata dengan mengoperasikan kurang lebih 300 bus listrik pada tahun 2024, di mana dalam upaya mengurangi emisi karbon serta meningkatkan kualitas udara. Apa kontribusi terhadap SDGs? Dalam kasus ini, BRT Transjakarta mencakup 4 SDGs, di mana salah satunya Good Health and Well-being. Semakin banyak orang yang memilih Transjakarta, semakin sedikit kendaraan pribadi di jalan. Efeknya, polusi menurun dan kesehatan masyarakat meningkat, terutama pernapasan jadi lebih baik. Lalu ada Design Work and Economic Growth, di mana tarif BRT Transjakarta sendiri yang terjangkau dapat menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Lalu, ada dari 1 koridor pada 2004 hingga 14 koridor di 2023, Transjakarta terus tumbuh. Perluasan ini bukan hanya menciptakan konektivitas, tetapi juga lapangan kerja bagi ribuan orang. Lalu, Transjakarta tidak berdiri sendiri. Sistem ini terintegrasi dengan MRT, LRT, dan KRL. Menciptakan transportasi yang saling terhubung, inilah cara Jakarta bergerak maju. Lalu, dengan desain halte dan bus yang inklusif, Transjakarta memastikan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpergian dengan mudah. Ini adalah langkah nyata menuju kota inklusif. Yang terakhir, Climate Action, di mana kurang lebih 300 bus listrik Jakarta yang telah dioperasi tahun 2024 dalam upaya mengurangi emisi karbon transportasi di kota Jakarta, serta dalam upaya meningkatkan perlindungan lapisan ozon di muka bumi. Bagaimana kelanjutan BRT Transjakarta ke depannya? Di mana PT Transjakarta menargetkan armada bus listriknya mencapai lebih dari 10.000 unit pada 2030. Ini bukan hanya angka, tetapi visi untuk menciptakan transportasi hijau yang ramah lingkungan bagi generasi mendatang. Lalu, merencanakan revitalisasi 100 halte agar lebih ramah disabilitas. Pada tahun 2024, BRT Transjakarta telah memiliki 55 halte yang ramah disabilitas dari 100 halte, di mana akan ditambahkan fitur-fitur seperti RAM, tombol darurat, dan panduan visual dan audio yang akan ditambahkan. Langkah ini menunjukkan komitmen BRT Transjakarta untuk menciptakan transportasi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Apa yang dapat dicontoh sehingga dapat diaplikasikan pada kasus lain, yaitu adalah yang pertama adalah pemanfaatan infrastruktur existing, yaitu menggunakan jalan yang sudah ada dengan modifikasi yang dapat menjadi solusi untuk daerah ruang terbatas. Dan berikutnya ada jalur khusus, yaitu adalah menggunakan jalur khusus untuk bus sehingga meminimalkan hambatan lalu lintas. Berikutnya adalah penggunaan kendaraan ramah lingkungan, menggunakan bus listrik untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya ada integrasi dengan moda lain. Transjakarta sudah terhubung dengan transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Hal ini bisa dijadikan contoh untuk menciptakan sistem transportasi yang saling terhubung di kota lain. Akses untuk semua kalangan. Sistem halte dan bus dirancang untuk ramah disabilitas. Begitulah pembahasan tentang BRT Transjakarta dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Naik Transjakarta tiap hari. Bersih nyaman tanpa polusi. BRT solusi masa kini. Jakarta maju hidup harmoni.